Kita kembali lagi di Happiness with Arfan Pradiansyah. Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Murah amat ya kalau happiness itu bisa dibeli dengan uang. Padahal sebenarnya gratis kok happiness itu kan. Ya betul ya. Kita tinggal memutuskan ya nggak Mas Arda Roda. Apa sih sekarang kalau tadi kan disebutkan bahwa kita tuh wanting what we get ya. Benar nggak sih? Betul, betul. Wanting what we get. Menginginkan apa yang sudah kita punya. Kalau buat ada telepon kita. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, ya. Malam, Bapak dengan siapa di mana, Pak? Saya Rahmat dari Bandung. Silakan Pak Rahmat. Selamat malam. Iya, oke. Terima kasih Mbak Feni, Mas Ari juga Mas Arfan. Saya ingin bertanya tentang konsep kebahagiaan yang sudah saya dengarkan di episode yang lalu, bahwa bahagia itu bisa menjadikan sebuah alat kerja untuk kita mencapai sukses. Ya. Nah, itu kira-kira bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari agar sukses itu lebih meningkat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan juga mungkin bisa tahun ke tahun. Baik. Itu yang mungkin saya tanyakan. Jadi alat kerjanya seperti apa, aplikasi seperti apa, dan kalau mungkin ada parameternya yang bisa dijelaskan secara ilmiah, mungkin kalau ada bisa dijelaskan. Terima kasih. Sementara gitu saja. Saya sangat mendukung acara ini, bagus karena bisa menambah indeks kebahagiaan orang Indonesia ya. Jadi bukan hanya untuk menambah data orang-orang yang kaya aja di Indonesia, tapi juga menambah kebahagiaan. Semua orang Indonesia terutama. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Mbak Feni. Baik, terima kasih. Oke, silakan Mas Rahmat. Pertanyaannya menarik sekali. Ya. Jadi penelitian dilakukan ya dalam bidang psikologi. Ini namanya psikologi positif. Karena kalau zaman dulu itu psikologi banyak bicara mengenai orang-orang yang membutuhkan penanganan, jadi orang-orang yang bermasalah gitu. Tapi kemudian psikologi di masa sekarang ini bergeser ke psikologi positif. Ya. Jadi mempelajari bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Nah, yang menarik, penelitian dalam bidang psikologi positif membuktikan ya bahwa orang sales, misalnya sebagai contoh ya, orang sales yang bahagia itu ternyata performance-nya itu 56% lebih besar daripada orang sales yang tidak bahagia. Itu penelitian ilmiah, itu angka-angkanya ya, statistiknya. Tapi penjelasan itu bagaimana caranya bahagia pengguna? Iya, jadi kalau orang sales yang tidak bahagia, ya ketika dia mendapatkan penolakan, karena orang sales itu kan paling banyak mendapatkan penolakan. Betul, dimarah-marahin lagi. Ketika dia mendapatkan penolakan, dia kecewa, ya. Kemudian waktu untuk kecewanya juga panjang ya. Sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk kembali mendatangi klien kan begitu. Nah, jadi penelitian membuktikan bahwa orang sales yang lebih cepat waktu periode kecewanya gitu ya, dia bisa menjual 56% lebih banyak. Artinya kalau orang sales yang biasa itu menjual 100 unit katakanlah begitu ya, orang sales yang bahagia karena dia waktu kecewanya itu sedikit ya, mungkin hanya 1-2 menit saja dia kecewa ketika mendapatkan penolakan, kemudian langsung kerja lagi, dia bisa menjual bukan hanya 100 tapi 156, bayangkan. Waktunya tidak terbuang untuk bersedih. Jadi rugi 2 kali ya. Rugi 2 kali. Target nggak terpenuhi, sedih lagi. Betul, sebel lagi. Saya selalu mengatakan bahwa orang yang tidak sukses, tapi selama dia masih bahagia, pintu-pintu rezeki di bumi dan di langit masih akan terbuka. Selama dia masih bahagia. Tapi kalau dia sudah tidak sukses, tidak mencapai target, tidak bahagia pula, sialah dia. Habis semua. Musnah semua. Musnah pribadinya. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan. Dan kalaupun memang kita kecewa sih, boleh ya? Boleh kan? Kecewa itu manusiawi. Kecewa itu sangat manusiawi. Tapi kecewanya sebentar saja. Mengelola mood berarti ya? Mengelola pikiran sebetulnya. Karena mood itu ditentukan oleh pikiran. Makanan yang masuk ke dalam pikiran, itu yang menentukan mood kita. Oke, jadi ada di dalam pikiran. Jadi kebahagiaan itu adalah keputusan, kemudian bahagia itu ada di dalam proses. Betul, jadi ketika ada penolakan, bukan berarti kita mengatakan di dalam pikiran kita, wah orang ini nggak suka sama kita, bukan. Tapi, oh iya, saya berarti harus menemukan cara yang lebih baik lagi ya untuk bisa masuk dengan orang ini. Selalu lihat dari sisi positif. Betul, dan kalau saya bisa menemukan cara itu, berarti kemampuan saya sudah meningkat sebagai seorang tenaga penjual. Oke. Dan juga selalu bersyukur atau wanting apa yang sudah kita dapatkan ya. Betul. Jadi jangan melihat hanya pada beberapa kegagalan yang sudah kita dapat, tapi berapa keberhasilan juga. Betul, karena keberhasilan kita sesungguhnya jauh lebih banyak daripada kegagalan kita. Hanya sayangnya seringkali kita tidak sadar. Oh, jadi dengan kita bahagia, kita juga semakin optimis, semangat, sehingga pintu-pintu kesuksesan juga semakin lebar. Betul, di bumi dan di langit. Di bumi dan di langit, wah luar biasa. Baik, ini udah nggak terasa nih udah sampai ke kesimpulan. Mungkin Mas Arda mau sharing sedikit atau pesan kepada pemirsa, sedikit aja.
Mengenai kebahagiaan ini. Ya, saya pribadi buat semua saudara-saudara yang ada di depan kita dan pemirsa juga yang ada di luar Daerah, luar Jakarta. Ya, jauh-jauh di mana gitu ya. Saya tetap berdoa. Semoga apa yang tadi dibicarakan sama Bapak Arfan dan juga Mbak kita di sini dan sama saya juga buat bermanfaat buat saya, bermanfaat buat saudara-saudara yang ada di studio. Amin. Oke. Juga di luar studio. Mas Arfan silakan. Ya, mari kita bahagia apapun yang terjadi. Dan karena kita sudah bahagia, maka kita bisa menjadi orang kaya. Aha. Karena ketika kita bahagia, kita gembira, semua energi kita akan keluar. Semua kemampuan terbaik kita akan bisa kita aktualisasikan menjadi kesuksesan. Oke. Ya, sehingga pintu-pintu rezeki di bumi, di langit semuanya akan terbuka. Kalau kita bahagia. Kalau kita bahagia. Dan setelah bahagia, jadi orang kaya. Aduh, amin. Ya kan? Apakah uang bisa membeli kebahagiaan? Uang itu tidak bisa menciptakan kebahagiaan, tetapi uang bisa meningkatkan kebahagiaan. Syaratnya adalah Anda harus bahagia dulu, maka uang akan memiliki makna dalam hidup Anda. Tanpa itu, ya uang itu hanya sekedar uang yang membuat Anda menjadi budaknya saja. Ya, gimana cara untuk bahagia? Ya udah, itu merupakan keputusan Anda bisa lakukan sekarang juga. Selamat buat Anda yang sudah menelpon kemari, bertanya melalui telepon tadi ataupun juga ada pertanyaan dari Facebook ya. Anda berhak mendapatkan hadiah, sudah ada 4 CD dan 1 buah buku dari Mas Arfan Pradiansyah. Mas Arfan, terima kasih banyak. Sama-sama, Feni. Mas Arda Roda, saya Terima masih kasih. membutuhkan Anda ya, karena sebelum kita tutup, kita akan sambut bersama penampilan dari Mas Arda Roda. Ya, 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 ya. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku tutupi telingaku, sedang nemah tanganku, ku harap kau mendengar dan ku nikmati indahmu. Tetapi mimpi apa aku semalam, kulihat engkau duduk berdua, bercanda mesra dengan seorang pria. Kau cubit, kau peluk, kau gila.